Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam Allah yarhamu ila rajatil jannah wa ila barakatihi nasrari wa warimu fi dinil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan, kesempurnaan, yang mana dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan harapan Allah semakin tambah nikmatnya dan semakin tambah kenyamanannya. Amin. Untuk menerima segala takdir yang Allah berikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita lantunkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penyayang umat dan kita pun sayang dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sayangnya kita kepada umat, mudah-mudahan menjadi amalan yang bisa kita caperkan ke Nabi Muhammad, seraya kita semua dapat syafaat Nabi Muhammad di hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian mampir kita sebagaimana yang tertulis di pamflet. Beliau soft spoken. Ya, ibarat ayam menunduk dulu ya. Tapi kalau terlalu lama menunduknya biasanya ayamnya kram. Masih di kitab yang sama yang insya Allah sebentar lagi akan terhatamkan. Alhamdulillah. Yaitu kitab Kifayatul Awam. Mudah-mudahan cukup untuk kita para awam ini untuk mengenal, mengkaji, mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan akidah sebagai tulang punggung keluarga yang akan menghadapi bahtera kehidupan yang luar biasa. Jadi untuk mengkaji hakikat demi hakikat dalam kehidupan ini, para pria harus mengoleksi wawasan yang berkaitan dengan akidah secara mendalam. Jadi tidak goyah ketika diterpa badai-badai ocehan yang membuat kita tidak terima dengan takdir. Dan di antara materi yang akan kita kaji pada malam hari ini, sebelumnya mungkin kita nostalgia dulu, ngintip-ngintip apa yang telah dikaji di pekan yang lalu oleh Ustadz. Siapa nama antum, Ustadz? Kenalkan, nama saya Adnan Pak. Masya Allah. Sayyidi Waladi Adnan. Yang mana di pekan sebelumnya itu masih dengan tema Minal Jais Alhi Ta'ala Irsal Jami'ir Rusul. Jadi di antara hal yang boleh-boleh saja, bukan suatu kewajiban daripada Tuhan kita, itu mengutus semua utusan-utusan Allah. Itu terserah Allah. Nak ada diutus boleh juga. Kok gitu? Ya, ada yang mewajib-wajibkan Allah harus mengutus para rasul. Yaitu si paling logika. Itu si paling Mu'tazilah ya. Aliran Mu'tazilah itu mewajibkan seperti itu. Apalah daya mereka ya kan? Dari namanya udah Mu'tazilah. Orang yang mengasingkan diri, baperan. Jadi karena Tersinggung bapak nu. Ya, disinggung dikit keluar majelis. Nggak hadir ke majelis lagi. Iya. Padahal dia ngayal ya kan. Satu mazhab dihina semua. lanjut. Udah betul ulamanya kan, Imam Hasan Basri kajiannya Masya Allah. Ngayal di belakang. Saya punya hayal. Ya. Sadar diri. Kemudian setelah dibahas juga tentang makhluk paling utama, ciptaan Allah yang paling utama ya, berarti mengalahkan arsy sekalipun.
mungkin harus menang secara ukuran aja ya, makhluk paling besar. Tapi paling utama ya tetap dipegang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan mudah kita mengiyakannya, namun di luar sana masih banyak yang bingung guys, masih banyak yang menomorsatukan Nabi Adam. Jadi masa Nabi Muhammad kayak bedanya dengan Nabi Adam. Jadi ada kejahilan di sana. Sok-sokan. Jadi pengen dimaklumi ya wajar, cuman gemes melihat mereka ini apa premis yang sederhana untuk memahamkan bahwasanya Nabi Muhammad itu semulia itu. Nah, jadi muncullah sebuah artikel pendek 10 alasan untuk mencintai Nabi Muhammad atau mengutamakan Nabi Muhammad dari lain-lainnya. Setelah kita urut kemarin, paling nomor 1 itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutlah Baqiyatu Ulul Azmi, sisa daripada Ulul Azmi yang ada 5, yang kalau disingkat itu dengan bahasa mudah rumusnya mimin. Apa Audien? Mimin. Ulangi sekali. Mimin. Jadi mimin itu singkatan. M yang pertama Nabi Muhammad, I yang pertama Ibrahim, Nabi Ibrahim. Mi kan, kok Ibrahim? Ya kan biasa sholawat kama sholai ta'ala. Nah, jadi udah setiap sholat Anda mengucapkan Nabi Muhammad, ya kan, bukan Nabi Adam kan yang Anda ucap. Ya ibaratnya lebih familiar Nabi Muhammad dong tentunya. Jadi untuk ketika Nabi Muhammad diutamakan, Muhammadku itu kayaknya udah mudah lah untuk menerima. Masuk aksiomatis enggak sih wawasan ini? Enggak lah ya, harus nazar ya. Ya dimaklumi lah ya kejahilan itu. Ada minuman nggak audiennya? Netizen narasumber. Sponsor kali ini dari La Segar. La Segar. Ya Allah, ini Lanafi apa La Taukid? Itu bahasa Madura. Oh, Segar. Ya. Ya, jadi Ulul Azmi tadi mimin ya, Nabi Muhammad. Bukan nimim lagi ya, bukan? Iya. Nimim. Nimim. Apa itu nimim? Sesuai dengan urutannya, sesuai dengan mimin ya. Sesuai dengan urutannya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, M kedua berarti Nabi Musa, I kedua berarti Nabi Isa, dan terakhir Nabi Nuh. Ya mantap. Miminnya minum dulu. Oh ya. Nah kalau di sekolah kan ini nimim. Oh, sekolah siapa itu? Enggak tahu itu. Grup ya? Sama diusulin begitu. Pertanyaan itu. Ini mungkin pengen menyepesialkan Nabi Muhammad di akhir. Sama. Iya. Oh, boleh. Ya. Kadang kan pahlawan datang belakangan. Ya. Kan di film. Oh iya. Kemudian setelah Ulul Azmi, Baqiyatul Anbiya, Nabi sisanya selain kelima ini, kemudian malaikat. Ya, malaikat. Kemudian wajib juga diketahui, diimani kemarin tentang mukjizat, dan pada intinya Nabi Muhammad Allah spesialkan dari lagi-lagi Nabi Muhammad dispesialkan bahwasanya beliau itu khotimur rusul, penutup para nabi. Jadi jangan dibuka lagi. Iya. Nabi-nabi itu ya akhir zaman. Ya, hatta yang qadiya zaman. Bahwasanya syariat Nabi pun tidak akan pernah dinasakh sampai ya hatta ini kan mencakup juga ya. Kemudian sampai Nabi Isa turun sekalipun itu tetap berhukum dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak membawa syariat baru. Ya, seberadab itu, sememuliakan itu. Dan ini bukan pemuliaan yang pertama. Kita udah pernah mengkaji kisah Isra Mi'raj di mana yang jadi imam tuh Nabi Muhammad. Ya kan? Jadi kayaknya banyak ya fakta-fakta yang semudah itu untuk mengamini, untuk mengutamakan Nabi Muhammad dari semuanya. Betul. Kemudian sudah lanjut wajibu.
Tema malam ini adalah wajibu aidon qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bimulu fiddarin amin. Amin. Anggal. Wajibu aidon, wajib juga ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf akil baligh min zakar wa unsa, baik itu laki maupun perempuan. Apa kewajibannya? Oh, ini kewajiban loh, fardu ain berarti. Ala kulli, setiap orang harus ayya'rifa, mengetahui, tahu. Siapa yang harus diketahui? Ar-rusulal al-mazkurata, rasul-rasul yang sudah disebutkan fil Quran. Ya, di Al-Quran surah Al-An'am kalau tidak salah ya, sebelah situ. Ayat 83 itu banyak disebutkan nama-nama nabi. Tafsilan secara detail, secara rinci harus diketahui. Ya minimal di waktu TK kalau tidak salah itu ada lagunya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Beda lagu. Itu lagu anak milenial. Oh, lagunya dia. Gen Z mungkin beda. Gen Alpha apalagi, Gen Beta apalagi. Mungkin beda-beda ya, tergantung instrumen. Apalagi sekarang AI bisa membantu kita buat lagu. Jadi makin banyak. Gen Alpha ada gini-gininya bisa. Setan itu. Siti setan ya. Setan bisa jadi halus Siti ya. Ya. Jadi tahulah ya. Wa yusaddiqu bihim tafsilan, dan membenarkan, berarti tidak mengingkari. Ketika ada yang menyebutkan Nabi Sulaiman itu utusan Allah loh. Masa? Tidak mungkin. Aku tak percaya. Wah, ini dia berarti tidak melakukan kewajiban. Tidak Roma begitu. Sulaiman. Nah, kecuali mungkin karena beda penyebutan ya, entah karena dia udah familiarnya di negaranya nyebutnya Solomon atau apa gitu. Ini Al-Quran loh, masa enggak tahu Sulaiman? Wah, enggak pernah baca Al-Quran. Kemudian wa mawiruhum, selain daripada ke-25 nabi dan rasul yang telah tersebutkan dalam Al-Quran itu, berarti fayajibul iman bihim ijmalan. Secara global aja cukup diimani. Ya, aku tahu setelah 25 ini aku imani ada masih. Tapi Allah alam siapa-siapa saja namanya. Tapi aku mau imaninya. Ya, seperti itu. Ijmalan global. Mau 100.000, mau 200.000, bebaslah. Lakin Naqala Sa'du fi Syarhil Maqasid, ada pendapat dari Imam Sa'ad dalam kitab Syarh Maqasid, annahu yakfil ijmal. Yang 25 itu secara global boleh juga, kata beliau. Cuman lakinnahu lam yutaba. Oh, ini pendapatnya, skip aja. Jangan diikuti. Wa nazamaha ba'duhum, sebagian ulama membuat sebuah syair nazam. Faqala, nah ini pakai lagu. Lagunya kita pakai lagu Maula ya sholli wa sallim daiman abada. Itu bahar apa ya? Saya arutnya jelek nilainya. Yang dari tim tank aja, apalagi. Ya. Maula ya sholli hatmun ala kulli dzitaklifi ma'rifatun bi ambiya'in ala tafsili qad ulimu. Ya, hatmun wajib ala kulli dzitaklif atas setiap mukallaf. Ma'rifatun mengetahui bi ambiyain atas nabi-nabi ala tafsil secara rinci, qad ulimu yang telah diketahui. Fitilka hujatuna dalam ayat surah Al-An'am ayat 83 itu fatilka hujatuna ya. Minhum samaniyah, di antaranya itu tersebutkan 8, mimba di asyrin berarti 18. Yang tersebutkan itu 8 plus 8 plus 10 berarti 18. Wayako sabatun ada lagi nanti di tempat lain 7. Berarti berapa itu? 18 tambah 7. 25. Iya, angka nikah itu guys. Umur nikah 25. Di kalian yang 25 belum nikah, Masya Allah. Kalian keren. Wahumu Idris. Keren. Ya kan? Idris. Ya kan? Fitilka hujatun minhum samaniyatun ba'di asyrin wa yaqulu sab'atun wahumu. Siapa itu mereka? Idris, Uhudun, Syu'aib, Solihun, wa kadza, Zulkifli, Adamun, bil Muhtari, qad hutimu. Ini yang 7 ya? Siapa itu? Idris, Nabi Idris, Adam, Idris. Ini biasanya urutan nih kalau dalam nazam mix ya guys. Tidak berlaku ya? Iya, apa? Darurat syair, darurat untuk menata biar syairnya ini berrima.
Jadi ada Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi 3 huruf yang biasanya diberi tanwin, walaupun bukan nama Arab. Syuaib, Soleh, Wakaza, Zulkifli, Adam, Bil Mukhtar, Qafutimu. Ya, itu nama-nama Nabi. Agak sulit ya, kalau mau menghafal nazom. Jadi memang harus ada lagu. Lagu tadi itu ya. Ya, penting. Kemudian itu sisa-sisa dari penjelasan tema yang kemarin. Sebelum lanjut ke tema berikutnya, insya Allah ada tambahan dari kawan-kawan yang kemarin request ini menambah. Oh iya, saya mau. Oh, iya. Sambil diminum. Saya mau menambahkan sedikit. Pertama terkait alasan kenapa di sini dikatakan bahwa setiap orang mukallaf, baik itu yang laki-laki ataupun perempuan, maksudnya atau yang ketiga misalnya, yang khuntha pun juga wajib juga sebenarnya. Ayya'rifar rusul al-madhkura fil Quran. Kenapa 25 nabi dan rasul ini wajib untuk diketahui? Karena alasannya adalah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi poin besarnya mengetahui 25 rasul ini adalah percaya dengan Quran. Bahwa Al-Quran itu menyebutkan, tertera jelas dalam Quran itu ada 25 orang rasul. Maka dalam rangka membenarkan Quran, kita percaya bahwa apa yang disebutkan Quran itu benar. Nah, yang disebutkan itu ada 25, maka wajib secara tafsili atau secara terperinci kita mengetahui nama-nama tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mengetahuinya. Bisa menyebutkan itu. Ya, di sini bahkan dikatakan lausuila ar-risalatihi la tarofa biha. Oh, ya, Kalau seandainya ya di Hasyiah Tahqiqul Maqam ala Kifayatul Awam. Seandainya ditanya tentang risalahnya, mereka tahu bahwa oh ini pernah menjadi utusan misalnya. Nama-namanya adalah Adam, Idris. Kalau nggak bisa menyebutkan itu gimana berarti? Berarti hafal misalnya, nggak hafal itu. Ya berarti berdosa karena kan wajib di sini. Wajib. Ya dosa ya, Dosa. Jadi kalau tidak tahu nama-nama itu, ini juga artinya kalau kita punya tugas masing-masing di lembaga-lembaga tertentu, baik itu di sekolah ataupun di pesantren, ya yang punya kewajiban untuk mengajarkan ya kita semua ini sebelum menyalahkan yang lain ya. Nah, menyalahkan itu hafal. enggak, maksudnya sebelum menyalahkan yang lain. Oh, iya. Kemudian ini penting untuk disampaikan bahwa kemarin pertemuan yang lalu ada penjelasan yang saya sampaikan yang tidak benar, yang tidak tepat ya. Ini sekaligus klarifikasi karena sebagai seorang pelajar yang baik kita sangat wajar sekali menyampaikan hal yang menyampaikan sesuatu tapi itu tidak benar. Jadi seorang pelajar itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong dalam hal ilmu ya. Maka dalam hal ini kita sampaikan. Nah, kalau politisi yang boleh berbohong. Nah, karena kita bukan politisi, kemarin setelah ditutup ternyata teman-teman ada tambahan, ada diskusi, ternyata apa yang kami sampaikan itu kurang tepat. Yakni ketika kami menyebutkan bahwa penjelasannya tentang al-ulama ummati ka anbiya ibni Israil, bahwa ulamanya umatku kata Rasulullah itu seperti para nabinya Bani Israel. Nah, beliau berdua, Ustadz Bayu sama Ustadz Abdullah. Nah, kemudian dari situ sebenarnya dari keterangan kemudian saya mengutip kitab At-Tafsirul Munir fil Aqidah wa Syari' wal Manhaj karya Syekh Wahbah Zuhaili itu. Di situ keterangannya memang penyebutannya hanya nabinya Bani Israel. Tidak disebutkan siapa-siapanya tuh. Lalu kemudian saya pahami bahwa yang disebut dengan nabinya bangsa Israel itu diantaranya adalah Nabi Harun. Nah, di situ saya sebutkan bahwa Nabi Harun itu hanya seorang nabi bukan rasul. Nah, ternyata setelah diskusi-diskusi, oh iya ternyata itu kesalahan saya. Jadi Nabi Harun itu tidak hanya seorang nabi tapi beliau adalah seorang rasul dan terbukti pembahasan ini juga membahas wajibu aidun ala kulli mukallafin dan seterusnya ayya'rifar rusul al madhkurah. Nah, kemudian disebutkan juga di antaranya di situ adalah Nabi Harun dan juga beberapa tambahan misalnya kemarin juga sudah dikoreksi oleh Ustadz Bayu. Sehingga perlu kami sampaikan. Oh, terhapus ternyata Ustadz Bayu. Mana Ustadz Bayu?
Memori penuh. Mana grup kita nih? Oh, ini dia. Mudah-mudahan tidak terhapus. Oh, tidak terhapus. Misalnya di Quran padahal jelas ya ayatnya di surah Asy-Syu'ara ayat ke-13. Fa'arsil ila Harun. Nah, di situ jelas bahwa permintaan Nabi Musa adalah meminta saudaranya yakni Nabi Harun menjadi rasul. Nah, klarifikasinya barangkali tambahan dari saya di situ. Di situ ada kekeliruan. Jadi, kalau suatu saat misalnya video itu viral, lalu ada yang bilang, "Wah, ini sudah saya klarifikasi, teman-teman." Nah, ini adalah kejujuran ilmiah. Terus yang betul kisah dari hadis tadi itu gimana? Maksudnya di antara Nabi Musa terus sampai ke Nabi Isa, rentang jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa ini kan pasti ada nabi-nabi yang lain dari 124.000 para nabi itu yang include di dalamnya adalah para rasul, itu kan diantaranya hidup juga di antara rentang kehidupan Nabi Musa sampai ke Nabi Isa yang mungkin tidak disebutkan dalam hafalan-hafalan kita yang bersumber dari Quran. Misalnya dari Nabi Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, dan seterusnya itu. Selain itu semua, tentu ada Nabi yang hidup di masa tersebut. Yang itu adalah masih dalam keturunannya Bani Israel. Disebut sebagai Bani Israel. Nah, maksudnya itu, al-ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel itu Nabi yang tidak disebutkan itu. Sedangkan yang kita kenal itu adalah Nabi sekaligus Rasul. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit, Ustaz Bayu, untuk mengklarifikasi terkait penjelasan yang lalu. Kalau yang saya tahu terkait dengan tadi al-ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel itu keterangannya adalah setelah adanya hadis tersebut, kemudian ada salah satu sahabat kalau tidak salah itu bermimpi menyaksikan Nabi Musa protes. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bahwa secara karakter Nabi Musa itu memang seperti itu. Kenapa? Dan itu wajar. Kenapa? Karena umat beliau itu betul-betul luar biasa itu. Luar biasa maksudnya? Bandel. Jadi kalau semisal punya umat bandel, kemudian nabinya katakan itu orang yang berkarakter seperti Ustadz Bayu, agak repot. Ustadz Bayu kan soft spoken. Jadi harus agak ini juga, harus ada agak apa ya, sama bilang ugal tuh nggak enak, dan tanda kutip lah itu. Itu bahasa yang lebih mudah dipahami. Nah, menyaksikan Nabi Musa itu protes kepada Nabi Muhammad. Kata engkau, ulama umatmu itu itu seperti ini, seperti nabi-nabinya Bani Israel. Oh iya betul. Coba buktikan. Kemudian Nabi itu memanggil Imam Al-Ghazali. Ya Ghazali sini sebentar, gitu kira-kira lah itu. Kemudian ditanya sama Nabi Musa, siapa namamu? Kemudian beliau menyebutkan nama lengkapnya, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi. Gitu. Loh, saya ini nanya namamu, bukan nama mbah-mbahmu, enggak. Kok dijawab ribet begitu? Kemudian kata Imam Ghazali, direspon, sebagaimana engkau ingin berlama-lama ngobrol dengan Tuhan ketika Tuhan bertanya apa yang ada di tanganmu. Kemudian kan Nabi Musa menjawab, ini tongkat saya gunakan berjalan untuk begini, untuk begitu, kata beliau. Padahal pertanyaannya sederhana. Di tanganmu apa? Wa matil ka biyaminika ya Musa. Itu apa yang ada di tanganmu, wahai Musa? Kemudian Nabi Musa menjawab dengan sedemikian panjang. Loh, itu beda, kata Nabi Musa. Saya itu menjawab begitu untuk berlama-lama bercakap-cakap dengan Allah. Pun juga dengan saya, kata Imam Ghazali. Saya juga pengen berlama-lama bercakap dengan orang yang pernah bercakap langsung dengan Allah tanpa perantara. Kemudian kata Kata Nabi Musa, cerdas juga anak ini begitu. Nah, kira-kira itu kisah dari dari hadis tadi yang saya tahu keterangannya itu. Maka bisa disimpulkan bahwa secara bukan kecerdasan itu. Ya begitulah pokoknya. Itu seperti nabinya Bani Israel. Kira-kira itu kisah yang saya ketahui di balik hadis tersebut. Oke, lanjutkan Ustaz Bayu. Ya, Ini ada pembahasan menarik nanti setelah ini nih. Sebagaimana tema yang sudah kita cantumkan. Situ harus membakar dan menyala. Wah, tadi namanya Imam Ghazali ya? Iya. Jadi pengen ngasih nama anak saya yang ke berapa itu? Tapi syaratnya nikah dulu. Oh iya.
Menjebak diri beliau. Oh, mungkin maksudnya anak angkat. Bisa Ustaz Bayu. Tapi nggak bisa dikasih hafizahullah nih nanti. Imam Ghazali. Ya, lanjut bayanu akidati ahli sunnah, menjelaskan tentang akidah ahli sunnah. Yang mana dari akidah ahli sunnah ini ada banyak. Cuman ini akan mengerucut ke fi fadlis sahabah, tentang keutamaan para sahabat. Wa man tabi'ahum min ahlil qurunil mufaddalah, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat yaitu tabi'in dari kalangan kurun, abad-abad yang cemerlang atau yang diutamakan, yang istimewa. Kurun ya, kurun dari korn, bukan jagung ya, korn. Bukan juga tanduk, tapi korn ini abad atau masa lah. Karena kalau abad kita terjebak dengan angka 100. Tapi itu wamimma yajibu berarti. Wamimma yajibu i'tiqaduhu, termasuk sesuatu yang wajib diyakini. Ya kan ya, betul ya? Iya, iya. Nah. Belum. Oh, belum. Masih judul. Masih judul. Ya. Panjang gitu. Atau mungkin beda cetakan ini soalnya. Enggak, sama. Iya. Hasil download di arsip soalnya nih. Jadi atau disingkat fi fadlis salaf. Jadi fi fadlis sahabah wa man tabi'ahum min ahlil qurunil mufaddalah bisa disingkat fi fadlis salaf. Jadi keutamaan orang-orang yang berada di 3 generasi pertama Islam. Mulai dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, 3. Oke. Ya, jadi salaf kita artikan sementara ini dengan orang-orang. Beda nanti mungkin pernah dengar deh kata salafi. Nah, ibarat Indonesia itu kata negara, tapi kalau udah diberi ya berarti orang-orang yang. Jadi menjadi orang-orang yang. Iya, ya. Kalau diterapkan ke salaf, berarti salaf ini orang-orang di 3 generasi pertama Islam. Tapi kalau salafi itu orang-orang yang memiliki atau mengikuti manhajnya para salaf, orang Mulia dengan manhaj salaf. Iya kayak itu lagi. bisa beri musik dong. Wa mimma ya, ada guru tajwid di sini guys, jadi agak-agak gunah dikit. Wa mimma tidak boleh dicepatkan itu. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, di antara wawasan yang wajib diimani. Wajib lagi guys. Banyak kewajiban yang harus kita lakukan dan kita ilmui. Harus kita imani, ketahui. Apa itu? Anna ashabahu sallallahu alaihi wasallam afdolul kurun. Bahwasanya sahabat-sahabat Nabi, tahu ya sahabat ya, harus iman, harus bertemu, dan pastinya sezaman. Itu afdolul kurun, termasuk kategori masa-masa yang paling utama. Summa, berarti di bawahnya, attabi'una lahum, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dalam arti dengan definisi ya tidak bertemu Nabi, tapi bertemu sahabat. Summa atba'ut tabi'in, kemudian barulah muncul istilah yang ketiga, yaitu tabi'in, pengikutnya para tabi'in, nggak sezaman dengan sahabat, nggak nemuin sahabat. Wa afdalu sahabati Abu Bakrin. Nah, sekarang ngomongin tentang sahabat, kita mulai membuat sebuah urutan keutamaan lagi. Anggap dari manusia, dari zaman Nabi Muhammad dan lain-lain itu udah kemarin. Kemudian kita mulai dari sahabat sekarang. Untuk kalangan sahabat, tentunya sahabat yang paling kita ketahui itu ada mulai dari 4 khulafa Rasyidin, ada mulai juga 10 yang diberi kabar gembira masuk surga pasti, termasuk kita semua insya Allah. Walaupun belum dikabari, walaupun belum dikabari. Iya. Atau mungkin ada yang udah mimpi. Seperti biasa, kita kalau nebak sahabat yang paling afdol, pasti sesuai dengan urutan ini, yaitu Abu Bakrin, fa Umar, fa Utsman, fa Ali. Jadi nomor 1 Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Ini
kebiasaan saya saja yang refleks kalau nyebut nama sahabat itu pakai Sayyidina. Urusan ada yang pengen nyebut langsung Abu Bakar, Umar, Ali, tapi dengan niat tanpa melecehkan mereka, sebagaimana kita menyebutkan Jokowi itu misalkan, atau Sokrates itu. Ada kartu kuning. Kadang kita nyebutin nama tapi nggak bermaksud melecehkan. Jadi kembali ke niat lah ya, banyak-banyak husnuzon kawan-kawan. Ala hazat tertib sesuai urutan ini. Lakin, kalau udah ada lakin ini berarti seru, ya nggak sih? Mungkin. Akan tetapi ini kayak ada sesuatu yang berbeda berarti. Qala al-Alqami, Imam Al-Alqami berkata, Sayyidatuna Fatimah, Siti Fatimah, yaitu putri Nabi Muhammad SAW, wa akhuha, saudaranya Siti Fatimah, yaitu Sayyidina Ibrahim, anak ketujuh ya, yang muncul dari Siti Maryah Al-Qibtiyah, ummu waladnya Nabi Muhammad SAW. Itu afdolu minas sahabah, lebih utama bahkan dari semua sahabat. Dan arba'ah. Alal itlaq, secara mutlak. Qalqalah sugro ya. Mana? Itlaq ya. Hatta minal khulafa'il arba'ah, bahkan dari 4 khulafa yang ada 4 itu, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, itu masih tinggian Sayyidah Fatimah wa akhuha, yang nanti kalau dibaca di hasyiahnya ini bukan cuma 2 orang ini, Siti Fatimah dengan akhuha, tapi bahkan semua anak Nabi ketujuh-tujuhnya itu lebih utama daripada para sahabat. Why? You know what? Wa kana Sayyiduna Malik. Nah, di sini bocorannya. Sayyidina Malik, Imam Malik, yaqul, la ufaddil ala bid'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Bid'ah. Jadi perlu diketahui, Bukan bukan bid'ah ya. Bid'ah dalam bahasa Arab itu ada pakai dal, ada yang pakai dot. Dot enggak boleh berkol-kolah ya. Bid'ah. Sebagaimana surah Al-Fil ya. Tablil. Kalau ada tablil itu ntar dikoreksi sama makmum. Bid'ah, darah daging. Jadi kata Imam Malik, aku tidak mengutamakan siapapun yang bisa mengatasi daripada darah dagingnya Rasulullah SAW. Siapapun, berarti alal itlaq. Berarti selama itu darah daging Nabi yang 7 itu, ya main aman. Wa hadza huwa allazi yajibu i'tiqaduhu. Inilah yang wajib di i'tiqadi. Cuman tadi titik tekannya ini walaupun yang disebutkan cuma Sayyidah Fatimah dan akhuha, Sayyidina Ibrahim, ini kena juga yang lain. Mulai dari yang paling tua ya kan, yang paling lahir duluan ketika setelahnya itu muncul gerhana. Siapa netizen? Qasim. Kemudian lanjut putri beliau Zainab, Ruqayyah, kemudian Siti Fatimah, kemudian Ummu Kulsum dan Abdullah yang memiliki 2 laqab At-Thahir dan At-Thayyib. Baru ditutup dengan anak Nabi Muhammad dari Maryah Al-Qibtiyah. Kibet, Egypt gitu ya? Iya. Egypt, Mesir. Dah, wa hadza huwa allazi yajib tiqaduhu. Itulah yang wajib di imani. Jadi mungkin edukasi wawasan tambahannya, selain kita peduli untuk memuliakan Khulafa Rasyidin yang 4, ternyata kita juga harus notice dengan anak-anak putra dan putri Nabi Muhammad SAW yang awalnya mungkin terbesit oleh pembaca ketika di sini Imam Al-Alqami membela, Sayyidah Fatimah lebih mulia. Atau akhuha, ini masuk aliran apa ini? Kok bisa-bisanya ada yang mengutamakan Sayyidah Fatimah. mengutamakan 4 sahabat? Siapa yang bisa lebih tinggi dari 4 sahabat? Ternyata ya ada darah daging Nabi Muhammad SAW. Apalagi didukung oleh perkataan Imam Malik. Jelas ya nalarnya, ini darah daging. Wanal qallah alaih, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah SWT ala hazal lazi yajib utiqaduhu,
terhadap, karena kita sudah mengamalkan kewajiban mengimani semua itu, insya Allah Ta'ala. Oh begitu ya? Ya. Itu Jadi, tawaran pertama. ya. Tawaran pertama dari saya setelah mencari di Hasyiah nggak nemu, saya artikan mudah-mudahan. Ya, saya nyari di mana tadi? Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah nanti di akhirat dengan upaya tadi mengamalkan segala kewajiban mengimani. Kalau saya memahami wanalqallaha alaihi insyaallah taala, maksudnya pendapat ini yang kami nanti bawa di hadapan Allah. Saya berani bertanggung jawab gitu. Jadi kan tadi disebutkan oleh Sayyidina Malik di situ kan bahwa tidak ada yang diunggulkan dari keturunan atau darah dagingnya Rasulullah itu sama sekali secara mutlak. Inilah pendapat yang wajib diyakini, dan pendapat inilah yang akan kami bawa untuk bertemu dengan Allah, insya Allah. Bisa. Jadi Terbesit juga, menunjukkan keyakinan seperti itu. Sebab beberapa kali kita juga pernah menemukan redaksi serupa, dan pernah saya nonton video yang saking yakinnya para ulama itu, ini dalam ceramah, saya lupa ceramah siapa itu. Di beberapa kitab akidah itu ada yang seperti itu. Jadi setelah pendapat inilah yang akan kami bawa di hadapan Allah. Ada seperti itunya katanya. Oh iya, berarti betul waktu itu kita pernah menyampaikan hal yang demikian. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ini kayaknya masih bisa ditambah. Ada tambahan lagi. Ya, sebelum lanjut mungkin ada tambahan dari kawan-kawan. Saya ada tambahan lagi. Pertama, ini meringkas dan memperjelas, barangkali nanti bisa dikoreksi juga oleh Ustadz Bayu selaku yang bertanggung jawab pada malam hari ini. Pertama, jadi yang disebut dengan sahabat Nabi itu, ini singkatnya saja adalah orang yang, ya tentu saja beliau itu, mereka semua adalah beriman kepada Rasul, bertemu dengan Rasul. Yang disebut sahabat itu adalah orang-orang yang seperti itu, bertemu juga dengan Rasul, beriman kepada Rasul, mati dalam keadaan beriman. Sehingga nanti orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad tidak ada, tapi orang-orang ini bertemu dengan para sahabat, mereka ini yang disebut dengan tabi'in. Seperti itu Ustaz Bayu ya? Auto menjadi tabi'in. Kemudian nanti setelah sahabat semuanya tidak ada, setelah semua sahabat tidak ada, lahir generasi baru, yang mana generasi baru ini bertemu dengan generasi tabi'in. Generasi inilah yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Begitu ya? Atau ada peluang. Gimana tuh? Sahabatnya belum habis, tapi karena jauh lokasi, tidak ketemu-ketemu sama sahabat. Oh, berarti Ya, tidak harus bertemu ya. Yang pasti 3 generasi ini, mulai dari sahabat, kemudian tabi'in, serta tabi'ut tabi'in adalah generasi terbaik. Sebagaimana kalau kita lihat di hasyiahnya, hal ini berdasarkan dari satu hadis yang mengatakan bahwa khairul qurun qarni. Jadi sebaik-baiknya generasi adalah generasiku ini, generasi di zamanku ini, artinya yang hidup bersama Nabi, yakni para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, yakni generasi tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Maka jelaslah berdasarkan hadis ini secara sharih mengatakan bahwa generasi terbaik adalah generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, inilah 3 generasi inilah kemudian yang kita kenal sebagai generasi salafus soleh. Ini generasi terdahulu yang mana orang-orang itu adalah orang-orang yang soleh, karena sudah dinas sebagai generasi terbaik ini. Nah, oleh sebab itulah, karena mereka ini hidup di zaman terdahulu, artinya hidup sebelum kita, mereka disebut salaf. Kemudian karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah disebut sebagai orang-orang terbaik, maka disebut soleh. Oleh sebab itu kita ketika ingin belajar ilmu-ilmu agama selain dari Quran dan hadis juga meneladani kehidupan generasi salafus soleh. Generasi inilah yang disingkat atau secara singkat disebut sebagai generasi salaf, yang mana orang-orang yang mengikuti cara berpikirnya, manhajnya 3 generasi ini, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka dikenal sebagai salafi, pengikut generasi salaf. Ya kan, pada dasarnya kan begitu kan.
Tapi faktanya kata salafi belakangan ini yang sering kita dengar itu sudah mengalami peorasi atau penyempitan makna. Penyempitan makna ini berasal, kalau saya buka bukunya ini karyanya Syekh Ali Jum'ah, saya belum sempat cek ke Arabnya karena saya punya terjemahannya ini. Judulnya Menjawab Dakwah Kaum Salafi. Nah, saya belum cek ke kitab aslinya. Yang pada intinya dijelaskan bahwa Repro ini. disebutkan bahwa istilah salafi atau salafiyah itu muncul pertama kali di Mesir. Ketika pada saat itu Mesir masih di bawah kolonial Inggris di zaman itu, waktu itu. Kemudian bertebaranlah bid'ah, khurafat, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka ada dua tokoh utama yang memimpin reformasi pada saat itu, namanya adalah Jalaluddin Al-Afghani, kemudian ada Muhammad Abduh. Dalam rangka untuk memerangi pemikiran-pemikiran liberal, bid'ah ala barat, kemudian khurafat dan lain sebagainya, maka Muhammad Abduh dan Jalaluddin Al-Afghani ini membuat landmark atau jargon, membuat satu jargon untuk memberikan garis yang jelas mana pengikut umat Islam yang sesungguhnya, mana yang sudah terkontaminasi atau tercemari oleh pemikiran-pemikiran barat. Jargon itulah yang kita kenal sekarang sebagai pengikut generasi salaf atau salafi. Kita ini harus mengikuti generasi salaf. Nah, pada saat yang sama kemudian jargon ini terdengar oleh aliran yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab Saudi. Pula berarti dia. Sebenarnya mereka ini sebenarnya adalah Wahabi. Kemudian melihat jargon salafi itu sedemikian masif dan laku untuk membujuk hati masyarakat, kemudian dipakai oleh mereka yang pada gilirannya kemudian diakuisisi seolah-olah hanya merekalah yang mengikuti generasi salaf. Di sisi lain juga mereka mengesampingkan selain kami bukan generasi salaf atau bukan orang-orang yang mengikuti generasi salaf. Padahal sebenarnya ketika kita cross check secara ilmiah, teluran-teluran dari pemikiran Wahabiyah ini ternyata sangat menyimpang dari tiga generasi yang kita sebutkan, baik itu sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Lantas ketika mereka mengaku mengikuti generasi salaf, tapi tidak ada satupun cara berpikir mereka yang sesuai dengan generasi salaf, pertanyaannya pantaskah mereka disebut salafi? Tidak pantas, berarti itu hanya sekedar klaim saja. Hanya klaim saja. Maka sebenarnya yang betul-betul salafi ini kita, mulia dengan manhaj salaf. Oh gitu, celana jadi angkat. Loh, kalau sudah ngangkat celana itu beda cerita. Sebenarnya kita ini, makanya jangan heran ketika kita ke pesantren-pesantren di Jawa, misalnya ada Al-Ma'hadus Salafi, misalnya, loh kok ini salafi ini? Ya memang kita ini sebenarnya mengikuti generasi salaf. Kitalah yang betul-betul meneladani generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, itu singkat ceritanya untuk bumbu-bumbu pertama. Ulama rujukan mereka pun juga ini tidak merujuk kepada ulama-ulama salaf. Kalau memang mau dikatakan sebagai seorang salaf misalnya, maka seharusnya mereka itu menjadikan mencari rujukan-rujukan itu kepada ulama-ulama salaf. Faktanya kan tidak begitu. Siapa rujukannya mereka itu? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Makanya Taimiyah itu termasuk ulama khalaf. Maka lebih tepat sebenarnya menyebut mereka ini sebagai Wahabi Taimi, begitu ya. Wahabi Taimi. Anehnya begini. Kita dalam akidah kan ikut Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Dan kita bangga disebut Asy'ariyah itu bangga. Atau Asy'ariyah itu bangga. Mereka ikut Abdullah bin Abdul Wahab disebut Wahabi tidak mau. Itu kan aneh. Kita ingin menyematkan satu identitas kepada mereka yang sesuai dengan faktanya, itu nggak mau. Bukan macam ini kan? Tahu saya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab betul. Muhammad bin Abdul Wahab tidak mau. Iya, oke. Beliau ikut Abdullah bin Abdul Wahab. Terus lihat ke Manjenengan lagi ya.
Aduh. Ya. Nah, kemudian tambahan berikutnya, nanti teman-teman boleh langsung di ini juga ya, disambung-sambung sendirilah. Tambahan berikutnya adalah ketika disebutkan bahwa sahabat-sahabat yang paling utama dimulai dari Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini sebenarnya adalah urutan indah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau kita lihat lagi di hasiahnya di sini ada sebagian khotobiyah ya. Mungkin generasinya Ibnu Khattab ya, itu justru lebih mendahulukan, lebih mengatakan yang paling mulia adalah Sayyidina Umar, dan seterusnya lah, nanti ada perbedaan-perbedaan. Cuman dalam ahlu sunnah wal jamaah mengatakan yang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau Syiah nanti yang paling utama dari sahabat-sahabat itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang itu kita ya kalau masalah itu sudah tahu lah, umum lah itu. Kemudian dari mana kita bisa menilai bahwa dari sahabat itu generasi yang paling baik atau orang yang terbaiknya, yang paling utama di antara mereka, yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Hal ini berdasarkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang mana kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma. Kami berpidato lah kira-kira begitu, atau sedang ngobrol yang mana Rasulullah di situ mendengar apa yang sahabat katakan. Sahabat mengatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali falam yanhana. Jadi sahabat ada bilang seperti itu bahwa umat yang terbaik dari umat ini setelah nabi kita semua adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Padahal ada nabi di situ yang mendengar, tapi nabi itu tidak melarang, tidak mencegah. Nah, hal itu menjadikan bahwa hadis tersebut menjadi takriri ya, menjadi satu ketetapan. Karena nabi tidak menolak, maka demikianlah berarti yang benar. Nah, kemudian ada keterangan menarik dari hasiahnya di sini bahwa man angkara suhbata Abi Bakrin kafaro. Barang siapa yang mengingkari suhbahnya atau status sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, maka dia telah kafir. Apa alasannya? Alasannya adalah dinasil Quran. Quran di situ sudah memberikan nas di sini di surah At-Taubah ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulu li sahibihi, itu idh yaqulu li sahibihi, pada sahabatnya Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Yang bilang la tahzan innallaha ma'ana adalah Rasulullah kepada sahabatnya. Yang mana sahabatnya Rasulullah yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi jelaslah di situ Al-Qur'an sudah memberikan nas Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabat yang diakui, sudah disebutkan. Maka karena disebutkan di Quran, barang siapa yang mengingkari, ya faqad kafar. Tuh, kemudian tambahannya ada respon nanti ada lagi masih tambahannya di sini. Ini menarik. Tambahan berikutnya. Al-Mubasysyirin bil Jannah 10. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, 4 tuh kan. Lalu ada tambahan lagi, ini Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sayyidina Sa'id bin Zaid, kemudian Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, itu 10 orang yang disebut sebagai Al-Mubasysyirina bil Jannah. Al-Mubasysyirina bil Jannah. Yang menarik adalah, ini yang menarik nih, yang bisa kita jadikan acuan untuk berhusnudzon. Sayyidina Ali, pasca terbunuhnya Sayyidina Utsman, nanti kan pada gilirannya Sayyidina Ali itu tertuduh sebagai orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Sayyidina Utsman. Lalu nanti kepemimpinan Sayyidina Ali itu langsung mendapatkan 2 pertentangan sekaligus. Yang pertama dari sahabat Nabi, namanya adalah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang kedua adalah dari istri Nabi Muhammad, yakni Sayyidah Aisyah. Perang dengan Sayyidina Muawiyah namanya adalah Perang Siffin, kemudian dengan Sayyidah Aisyah namanya adalah Perang Jamal. Nah, yang mengawal Sayyidah Aisyah itu
Namanya adalah Sayyidina Tolha bin Ubaidillah dan Sayyidina Zubair bin Awam. Yang mana Sayyidina Tolha bin Ubaidillah dan juga Sayyidina Zubair bin Awam ini adalah orang yang termasuk al-mubasysyirin bil jannah, berperang dengan Sayyidina Ali yang al-mubasysyirin bil jannah. Kok bisa orang-orang yang sudah sama-sama mendapatkan berita gembira berupa masuk surga berperang, terlibat dalam konflik? Nah, maka saya memunculkan asumsi ini husnudzon saya. Sebenarnya peperangan tadi itu, ini kan sahabat kan, kita semua ahlu sunnah wal jamaah ini sepakat bahwa ya generasi terbaik itu generasi sahabat. Sehebat apapun generasi yang sekarang nih yang hidup di zaman ini, tetap lebih baik generasi sahabat. Walaupun kita lihat secara zahir mereka berperang, cuman ketika kita melihat bahwa Sayyidina Ali termasuk mubasysyirin bil jannah, kemudian Sayyidina Zubair bin Awam, kemudian Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah, itu adalah orang-orang yang al-mubasysyirin bil jannah terlibat dalam konflik. Maka husnudzonnya adalah sebenarnya dalam konflik-konflik tersebut sejak awal adalah skenario langit sebenarnya. Jadi ini kan bisa dikatakan orang-orang yang ya sudah wali kelas atas lah kira-kira begitu ya. Yang mana ada instruksi dalam tanda kutip dari langit, maksudnya langsung dari pusat ya. Berita A1 ini. Konflik ini memang disetting atau ada skenario dari langit yang tujuannya di satu sisi untuk menguji kita umat manusia ini, bagaimana kemudian kita menyikapi para sahabat yang berkonflik itu di satu sisi itu. Di sisi lain, agar Islam ini mendapatkan hubungan kausal yang jelas bahwa suatu saat umat Islam ini akan maju dengan adanya perbedaan itu. Sehingga jelas hukum sebab akibatnya, hukum kausalnya itu. Dengan adanya peperangan itu, nanti kan puncaknya setelah Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah berperang, nanti kalah di perang Jamal itu Sayyidah Aisyah, kemudian nanti dipulangkan, kemudian perang lagi dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, nanti berakhir dengan dengan musyawarah, yang musyawarah nanti itu konfliknya ada orang-orang yang keluar dari kubunya Sayyidina Ali yang kita sebut sebagai golongan Khawarij, dan kemudian terus terpecah Islam itu. Maka karena Islam ini terpecah menjadi berbagai bagian, itulah nanti yang memunculkan ilmu-ilmu pengetahuan. Lahirlah ilmu kalam, lahirlah ilmu fikih, perumusan-perumusannya bagaimana, kodifikasi Quran dan seterusnya. Seandainya dari dulu itu damai-damai saja, anteng-anteng saja, saya kira Islam akan gimana mau mencari sebab akibatnya sehingga Islam mendapati keemasannya itu. Itu saya kira supaya kita bisa berhusnudzon kepada para sahabat. Itu. Kemudian tambahan lagi. Tambahannya lagi adalah mana ya hadisnya? Oh, ini dia hadisnya. Ada juga untuk menunjukkan bahwa memang yang disebut sebagai khalifah atau kekhilafahan itu hanya terbatas 30 tahun. Dan 30 tahun ini itu hanya dalam kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada hadisnya yang berbunyi al-khilafatu ba'di 30 30 sanatan thumma tasiru mulkan adudon. Jadi khilafah itu setelahku 30 tahun. Kemudian kekhilafahan itu menjadi kerajaan yang menggigit ya, kira-kira begitu. 30 tahun itu yang perlu kita highlight, yang perlu kita garis bawahi. Lalu di sini disebutkan masa-masa kepemimpinan para khalifah, mulai dari Sayyidina Abu Bakar. Kalau di hasiahnya ini ada hasiahnya ada, kemudian di catatan saya juga ada. Kalau di hasiahnya ini kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar itu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kemudian kepemimpinan Sayyidina Umar itu 10 tahun 6 bulan 8 hari. Kemudian Sayyidina Utsman itu 11 tahun 11 bulan dan 9 hari. Dan terakhir Sayyidina Ali itu 4 tahun 5 bulan 7 hari.
Atau mau kita bulatkan dalam catatan saya yang lain di sini, Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman 12 tahun, Sayyidina Ali 6 tahun. Kalau di total secara keseluruhan itu ada 30 tahun. Sesuai dengan hadis Nabi tadi itu. Maka yang diakui sebagai kekhilafahan adalah mulai dari Sayyidina Abu Bakar sampai dengan Sayyidina Ali. Setelah itu adalah kerajaan. Maka ketika orang-orang kemudian ingin membangkitkan kembali khilafah ala manhaj nubuwah katanya, yang kemudian organisasinya adalah Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang kemudian dibubarkan oleh Pak Jokowi atau langsung Joko Widodo saja. Gitu ya. Hah? Nah, itu sebenarnya itu khilafah dari mana? Dulu sebenarnya pernah ada musyawarah. Diundang lah orang-orang yang ingin mendirikan khilafah, ingin membangkitkan khilafah kembali. Kemudian berhari-hari mereka rapat, akhirnya satu keputusan yang pasti. Apa itu? Yakni ittafaku ala alla yattafiku. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Mulai dari nanti kalau misalnya khilafah itu jadi, di mana ibu kotanya? Siapa pemimpinnya? Itu susah untuk dicari titik temunya. Walhasil sampai sekarang memang tidak layak, tidak bisa untuk dibangun kembali. Nah, kemudian muncullah tokoh-tokoh yang masih viral sampai sekarang, yang sekalipun organisasi tersebut sudah tidak ada, tapi orang-orangnya tetap terus eksis, bermain dengan sangat cantik, yang namanya adalah ya, namanya adalah Ustadz Felix Xiao. Saya kira beliau itu sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak ada gaungan. Ternyata saya lihat ada podcast terbarunya beliau itu dengan Coki Pardede, ada ngungkit-ngungkit itu. Lah apakah itu masih mungkin? Mungkin katanya. Lalu jawabannya intinya masih cari aman. Dia tetap ingin mengatakan bahwa khilafah itu masih bisa eksis, tapi di sisi lain mau bicara terus terang tuh khawatir. Khawatir apa? Kena kartu merah nanti. Ditangkap nanti ya. Mungkin secara hukum akal. Iya mungkin lah, kalau secara hukum akal lah jelas mungkin. Nah, satu lagi sebagai tambahan terakhir. Ini sumbernya dari kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Karyanya Imam Ibnu Hatim Ar-Razi. Halaman 189, ini catatan saya. Bahwa al-khulafa'u khamsatun. Khalifah itu ada 5, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Ada tambahan tuh, yakni Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula, masih di sumber yang sama tapi halaman yang berbeda. 191 juga demikian. Ada tambahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ada tambahannya seperti itu. Apakah itu disepakati? Ya kita diskusikan dulu. Cuman kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan yang disepakati ya cukup 4 itu saja. Yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Ustaz Bayu. Barangkali yang lain Yang lebih asik. yang lebih asik. Tambahan yang kelima itu malah Sayyidina Hasan bin Ali. Oh begitu ya. Jadi cara ngitungnya gabungan dari 4 khalifah itu, anggaplah tadi 30, berarti 29 lewat 6 bulan. Lewat 6 bulan. Sehingga menyisakan 6 bulan yang bisa diselip-selipkan untuk terkhalifahkannya Sayyidina itu Hasan bin Ali. Nggak salah ada juga itu di hasyiahnya. Iya. Disandarkan ke Imam Mana tadi ya? Imam Suyuti. Yang Suyuti. Oh ini dia. Kaleng-kaleng. Yang nomor 6 malah ntar Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini 6 ini. Cuman kan secara 30 masih kenanya sih 5 aja lah. 6 tuh mungkin lebih ke di luar 30 tapi spiritnya mirip. Ya seperti itu aja. Kemudian untuk yang salafian dengan berbagai pendekatan lah ya. Tadi dirumuskan dengan gaya salafi itu kan kata-kata yang bagus ya. Bagus. Kalau kita menjadikan salafi dengan definisi yang tepat. Ya kan salaf tadi udah kita sepakati orang-orang di kurun terbaik. Orang-orang yang mengikuti manhaj
salah manhaj orang di kurun terbaik itu, maka dengan tergelarkannya diberi yakni sebagai salafi. Cuman salafi ini kan lakop yang baik, kata sifat lah kita sebutkan kata sifat. Pertanyaannya kita cari di lapangan, ada nggak sih Wahabi yang mengekspos mungkin di nama WA atau di nama Facebook atau di berbagai pamflet Ustadz Salafi, saya ini Salafi, jadi mengekspos kesalafiannya dengan titel Salafi, ada nggak sih? Karena kalau dikaji-kaji juga di beberapa sumber, Syekh bin Utsaimin itu malah menganjurkan enggak. Hafidhullah enggak nih? Masih hidup. Hah? Apa ya? Enggak. Udah meninggal ya? Enggak. Rahimahullah. Almarhum saja lah. Bukan awalnya Pak ya. Jadi menganjurkan untuk tidak perlu mengekspos titel kesalafian tersebut. Jadi ada dua, di lapangan itu kadang salafi dijadikan merek yang dielulukan, kadang nggak perlu dielulukan. Karena memang bahaya guys, salafi kan kata sifat, masa iya sih kalau kita minjam kata sifat soleh, Bayu as-soleh misalkan, ya apa ya kayak ujuk-ujuk sombong gitu, wah itu si paling soleh gitu kan, si paling salah. Berarti nama saya Ujub gitu maksudnya. Kenapa? Oh, fakih. Si paling ahli fikih gitu maksudnya. Tergantung Anda meniatkan sebagai kata sifat atau nama. Oh iya, oke. Kan as-salafi. Berarti tidak baik. Karena ujung-ujungnya ketika udah ada petuah dari pusat dari Syekh bin Utsaimin seperti itu, maka nama salafi pun udah mulai digeser lagi. Muncullah istilah lagi namanya ahli sunnah. As-sunnah. Atau ahli sunnah juga. Ahli sunnah ya. Tanpa wal jamaah. Tanpa wal jamaah. Karena memang tidak berjamaah. Karena memang bukan mayoritas. Nah, maka nanti dikaji lagi ahli sunnah ini. Sunnah itu mau diartikan seperti apa? Kalau kita dari Aswaja mengartikan as-sunnah itu ya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin 2. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnahnya aja itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin 2. Ahlu sunnah berarti para pengikut Nabi dan ajaran sahabat. Kita mempunyai perbedaan yaitu wal jamaah dan para pengikut ulama mayoritas. Beda dengan cara Wahabi menerjemahkan atau mendefinisikan aswaja ala mereka. Ahlu sunnah berarti Nabi, wal jamaah sahabat. Hilang kemayuritasan itu. Iya. Sehingga kadang kalau pengen pakai nama aswaja ya ditafsirkan dengan definisi khusus, atau kalau pengen lebih simpel jadilah ahlu sunnah aja. Maka jargon-jargon di buku-buku karangan ulama di Indonesia biasanya dengan PD aswaja karena pengen itu menjaga kewal jamaahan yang ada, sekalipun masih dipetakan dengan definisi yang berbeda. Ya seperti itu kawan-kawan. Jadi ternodai itu istilah salafi itu ya. Ya disitulah pentingnya kita mempelajari definisi ilmu mantik, sehingga kita harus beli buku mantik. Loh. Iya, buku mantik betul. Kan banyak buku mantik. Dari pajang guys. Jangan sampah itu. Aku dikritik ya di situ. Wah, ada kesalahan ya. Kekurangan. Oh, kekurangan. Kayaknya cukup ya. Cukup. Di dalam Makkah ini insya Allah korek berikutnya sambil mungkin membawakan lagu Rohatil. Tapi memang korenya kayaknya cocok ya. cocok. Ya, Mas. Ya udah. Dan kebetulan beliau ini munsyid guys, kawan-kawan. Jadi kita akan mendengarkan beliau melantunkan pekan depan ya. Insya Allah ada lagu Abdullah. Iya, cocok. Mungkin udah ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa istiqomah. Amin. Dan mudah-mudahan bisa kita edukasikan kepada keluarga terdekat dan umat yang tersayang. Amin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.